Berikut ini adalah seluruh jadwal kegiatan tengah minggu. UMAS Online Service, JZN Youth Online Service. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengikuti ibadah online kenaikan Tuhan Yesus yang diadakan pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, premier pukul 6 pagi dengan pembicara Pastor Niko Nyotor Harjo. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengikuti doa puasa bersama yang diadakan pada tanggal 13 April hingga 12 Mei 2021 dengan pokok doa, keamanan NKRI, damailah Indonesiaku, penyelesaian pandemi COVID-19, ancaman resesi ekonomi global, pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran dan menyeluruh di era Pentakosta ketiga, dan penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengisi prayer request dan praise report untuk kesaksian Bapak Ibu yang mengalami kebaikan Tuhan dengan cara scan QR Code yang tertera di layar kaca Anda atau melalui link berikut ini. Dan juga untuk layanan konseling dapat menghubungi nomor berikut ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan dan persepuluhan, dapat melalui rekening berikut ini ataupun dapat melalui scan QR Code yang tertera di layar kaca Anda. Kami informasikan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan diakonia, dapat ditransfer melalui scan QR Code yang tertera pada layar berikut ini. Dan untuk keseluruhan kegiatan di GBI Rayon 1D dapat Anda lihat melalui mobile apps GBI Rayon 1D. Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengikuti kehendak Bapa. Apakah saudara pernah merasa sudah berbuat baik, melakukan ini dan itu, bahkan mengorbankan banyak hal, namun sepertinya permohonan kita tidak dijawab atau tidak sesuai dengan harapan kita? Matius 26 menceritakan tentang Yesus yang menghadapi waktu-waktu terakhir sebelum penangkapan di Taman Getsemani. Yesus takut dan ia berdoa 3 kali, supaya cawan atau hal yang akan dilewatinya untuk berlalu. Namun Yesus tetap berserah, biar kehendak Bapa lah yang jadi. Seringkali kita berdoa dan meminta supaya doa kita dijawab. Namun sebenarnya kita sudah memiliki atau mengharapkan jawaban sesuai keinginan kita sendiri, bukannya merindukan jawaban yang daripada Bapa. Sikap Yesus pada peristiwa tadi menunjukkan betapa ia dihadapkan dengan keadaan yang sulit, tapi Yesus memilih untuk berdoa dan meminta supaya kehendak Bapa yang jadi. Doa Bapa kami diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di mana salah satu bagiannya merupakan sebuah permintaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa ini mengajarkan untuk kita hidup berserah dan percaya sepenuhnya kepada Bapa. Sekarang kita akan mengetahui maksud dari hidup yang mengikuti kehendak Bapa. Yang pertama, kesadaran untuk menempatkan kehendak Bapa jauh di atas kehendak pribadi kita. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal dan lunas dibayar oleh darah Kristus. Di Roma 6 ayat 22 juga disebutkan, kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Kehidupan kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Bapa. Sudah sepatutnya kita mengikuti kehendak Bapa. Yesus menyampaikan permohonan kepada Bapa di surga. Namun Yesus juga dengan tegas menyatakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Hidup manusia memang tidak terduga, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Maka dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yang kedua, memahami dan menerima konsekuensi dari penyerahan diri terhadap kehendak Bapa. Kembali ke peristiwa yang dialami Yesus di Taman Getsemani. Setelah berdoa dan menyatakan, jadilah kehendakmu, yang terjadi adalah penangkapan, penyiksaan, dan penyalipan. Tetapi Yesus tetap taat dan menjalankan kehendak Bapa tersebut dengan tulus hati. Rasul Paulus menjelaskan lebih lanjut dalam Filipi 2 ayat 7-8. Yesus merendahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian juga kita temukan di kisah Ayub. Tentu kita mengingat betapa hidup Ayub diberkati oleh Allah. Lalu dalam seketika Ayub mengalami pencobaan yang begitu berat. Tetapi dalam Ayub 2 ayat 10b ia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bahkan di tengah pergumulan yang dialaminya, Ayub memilih untuk tetap menerima kehendak Bapa. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin saat ini kita belum tahu, mungkin saat ini kita sedang berada dalam prosesnya Allah, tapi akan tiba waktunya kita berkata, saya tahu sekarang bahwa selama ini Allah turut bekerja. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Mungkin tidak mudah, tapi mari sama-sama kita berjuang untuk menjadi pribadi yang mengikuti kehendak Bapa dengan menyadari hidup kita adalah kepunyaan Bapa, taat dan penuh ketulusan. Nah, untuk saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
bersama Bapak Ibu yang ada di rumah. Hari ini sama-sama kita mau datang memuji nama Tuhan. Kita mau datang meninggikan nama Tuhan. Sebab Dia yang layak dipuji, Dia yang layak ditinggikan atas setiap kita hari ini. Terima kasih Tuhan. Sama-sama dengan iman kita mau katakan, dasar dari yang kuharapkan, amin. Bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, sorak kemuliaan, amin. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari dengan iman lebih lagi kita datang di hadapan Tuhan, bawa pujian kita di hadapan Tuhan. Kau tak biarkan pencobaan, yes Lord, melebihi batas kekuatanku. Kau yang beri kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu Tuhan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Rohmu ku pasti menang, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Kami mau bersorak Tuhan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Berapa banyak yang percaya Bapak Ibu hari-hari ini, apapun keadaan kita hari ini, mari tetap tinggikan nama Tuhan, mari tetap puji nama Tuhan, sebab Dia Allah yang layak ditinggikan atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan di hadapan Tuhan hari ini. Sama-sama kita mau katakan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Kami mau bersorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Lebih lagi nyanyikan, tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Engkau Raja Tuhan, Raja keagungan, Raja keagungan. Sorak-sorai bagi Tuhan, haleluya. Haleluya. Engkau segala-galanya ya Tuhan, Engkau segala-galanya ya Allah. Thank you Lord Jesus. Yes Lord. Yes Lord. Oh. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Cuma bibir
luruskan hatiku dengan rohmu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Thank you Lord. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan rohmu. Kami rindu ya Tuhan, ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya. Oh, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari yang di rumah-rumah, keluarga demi keluarga bergandengan tangan menyembah Tuhan. Katakan, basuh aku di dalam darah-Mu Tuhan, anak domba yang mencintai setiap kami. Oh, jamah bibirku, jamah bibir, luruskan hatiku dengan rohmu. Setiap kita merindukan Engkau lebih dari segalanya. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Oh, jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh, lebih dari segalanya, lebih dari segala-galanya. Ku
kepadamu. Jadikan kami hamba yang setia, jadikan ku hamba setia kepadamu. Katakan, jadikan kami hamba yang berkenan kepadamu Tuhan. Come on. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Oh, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out, more and more. Holy Spirit, fall in this place. Come Lord Jesus. More and more. Penuhi rumah demi rumah ya Tuhan. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more, more and more of you. Ya Rabba, Shanta, mari keluarga demi keluarga, mari bergandengan tangan, mari berdoa, mari sembah Tuhan kita. Dalam unity Tuhan, dalam unity ada kepemimpinan ilahi buat setiap kami. Dalam unity ada kelepasan ya Tuhan. Holy mari dengan segenap imanku, come on. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place, God. More and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying out for more and more of you. Oh, Jesus, Jesus, Lord, Hinalabaya Shande. Shalom saudara-saudara yang terkasih. Saya mengajak setiap kita semua untuk berdoa dan menaikkan prayer request dari saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengalami pergumulan dan masalah dalam hidupnya. Bapa di surga yang kami kenal dan yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami bersatu hati dan berdoa bagi saudara kami yang sedang mengalami sakit TBC tulang. Bagi kami Engkau adalah Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Kuasa-Mu tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan buat banyak mukjizat dan keajaiban, saat ini pun Engkau masih Allah yang sama. Kalau Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan saudara kami yang sedang sakit ini. Dengan segala kerendahan hati kami mohon ya Bapa, jamah,
pulihkan dan sembuhkan saudara kami ini ya Bapa. Kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Juga kami bawa buat pemulihan hubungan untuk rumah tangga anak-anakmu ya Bapa. Baik itu hubungan suami istri maupun hubungan orang tua dan anak. Curahkan kuasa-Mu yang memulihkan dan menyembuhkan turun untuk rumah tangga mereka. Dan pulihkan setiap hati yang terluka. Dan pulihkan setiap hubungan yang retak ataupun yang terputus. Biarlah Roh Kudus-Mu mengubahkan setiap hati agar mereka mau merendahkan hati untuk saling merendahkan diri dan saling mengampuni dan saling menerima dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga bawa saudara-saudara kami yang sedang merintis usahanya ya Tuhan. Kiranya Engkau membuka jalan dan membuka tingkap-tingkap langit-Mu ya Bapa, dan berkati apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka. Kiranya Tuhan membuatnya berhasil dan beruntung. Juga saudara-saudara kami yang membutuhkan pekerjaan. Kiranya Tuhan membawa mereka untuk bertemu dengan orang-orang yang tepat. Dan buka pintu-pintu berkat-Mu dan berkati hidup mereka ya Tuhan. Cukupkan apapun yang menjadi kebutuhan mereka. Kami minta dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat saudara kami yang terikat pada okultisme. Ampuni ya Tuhan dosa dan pelanggaran yang diperbuat oleh anak-Mu ini ya Bapa. Biarlah darah Tuhan Yesus menutupi segala dosa dan pelanggaran dan menteraikan anak-Mu ini. Jagai, lindungi, dan jauhkan dari kuasa-kuasa roh jahat. Saat ini kami berdoa agar darah Tuhan Yesus membatalkan setiap perjanjian yang diikatnya bersama dengan kuasa roh jahat. Darah Tuhan Yesus memutuskan setiap belenggu. Darah Tuhan Yesus menghancurkan setiap kutuk-kutuk yang dilepaskan terhadap anak-Mu ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Kami juga berdoa dan mengucap syukur untuk praise report yang masuk. Terima kasih karena Engkau Allah yang setia ya Bapa, yang gak pernah meninggalkan anak-anak-Mu sendiri melewati masa-masa yang sulit dalam hidupnya. Terima kasih Roh Kudus untuk kekuatan yang sudah Tuhan berikan, juga kemenangan yang sudah Engkau sediakan. Sehingga saat ini Engkau telah memberkati anak-Mu ini dengan berkat yang berlimpah. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Tema sepanjang bulan Mei adalah bangkit dan menjadi teranglah. Mari kita melanjutkan ibadah kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh hambanya yang diurapi Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Henry Suteja. Selamat beribadah. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom jemaat Tuhan Rayon 1D dimanapun Anda berada, di perjalanan, di rumah, hari dalam ibadah online, kita akan mendengar kebenaran firman-Nya. Mari kita akan berdoa lebih dulu. Horabata karandalabaya shanta karandalabaya shidiarandalabata karandalama. Kami buka hati kami sujud menyembah-Mu dan membuka seluruh pintu pikiran kehidupan kami menyambut firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang akan memampukan kami kokoh berdiri bertahan sampai akhirnya. Firman Tuhanlah yang akan mentransformasi hidup kami sehingga semakin serupa dan menjadi berkat bagi banyak orang di tengah kegelapan bumi ini. Urapi hamba-Mu dan sampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pesan firman-Nya, bangkitlah dan menjadi teranglah. Saya akan baca di dalam Yesaya pasal 60 ayatnya yang pertama. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terang-Mu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas-Mu. Ayat kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atas-Mu dan kemuliaannya menjadi nyata atas-Mu. Ada perintah yang Tuhan beri bagi Anda dan saya ketika kegelapan sedang menutupi bumi. Dan saat-saat ini semua sepakat, kegelapan sedang menutupi bumi lewat krisis yang ada, pandemi maupun krisis keuangan. Dan pesannya bagi gereja, bangkit dan jadi terang. Pertanyaan yang mungkin kita bertanya, Pak Henry, bagaimana kita bisa bangkit? Pandemi sudah merusak banyak hal. Bukan hanya tubuh, bukan hanya keuangan, perekonomian, tapi mental kami, Pak. Ada berapa banyak gereja sedang going down imannya menuju lembah depresi. Bagaimana kami bisa bangkit terlebih jadi terang? Hari ini kita mau belajar dari satu sosok dalam Alkitab namanya Paulus.
Bagaimana di tengah kegelapan dalam hidupnya, artinya tekanan-tekanan dan krisis, justru dia bisa bangkit dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. 2 Korintus 4 ayat 8, Paulus berkata, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Dari ayat ini ada satu hal yang kita lihat. Rasul Paulus memiliki mentalitas kingdom, kerajaan Allah. Yaitu sebagai seorang survivor dan conqueror. Jadi bukannya survivor, seorang bisa bertahan melewati kesulitan, tapi justru dia bisa sebagai conqueror, sebagai penakluk setiap kesulitan yang ada. Nah, kita harus memiliki mentalitas kerajaan Allah. Dan saya percaya, bukanlah kekuatan kita, tapi Roh Kudus ada dalam diri Anda, bukan hanya supaya engkau menghasilkan buah roh semata, tetapi untuk membentuk mentalmu, bukan menjadi mental yang lemah, bukan menjadi mental kristal. Banyak orang Kristen mental kristal. Artinya bagus kelihatan, tapi waktu jatuh, prang, pecah. Untuk kita bangkit hari-hari ini, ayo, mental kerajaan Allah karena Roh Kudus, karena firman-Nya. Membuat kita harus menjadi seorang survivor dan conqueror. Bukannya survivor bertahan, tapi juga kita menjadi seorang penakluk. Sesulit apapun musimnya, sesulit apapun keadaannya. Yang setuju katakan amin. Lebih jauh lagi, bagaimana yang namanya Paulus kok bisa menjadi seorang survivor dan conqueror? Seorang penakluk di mana krisis itu datang. 1 Korintus 16 ayat 9 terbuka. Paulus ngomong begini, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Sekalipun ada banyak penentang. Lihat, Paulus melihat di tengah banyak penentang, krisis justru sebagai kesempatan. Kata kesempatan di sini menggunakan kata tura, pintu terbuka buat Allah bekerja. Wow. Jadi Paulus selalu melihat semua situasi yang dia hadapi, termasuk kelemahan bahkan duri di dalam tubuhnya, dengan God's perspective. Dengan cara pandangnya Tuhan. Kata perspektif dalam bahasa Latin perspectare. Artinya melihat melalui. Berarti kalau God's perspective dengan cara pandang Tuhan, ayo kita melihat kesulitan, kita melihat krisis, kita melihat jalan buntu, kita melihat bahkan duri dalam daging kita yang tanda kutip seperti pernah Paulus katakan. Bukan dengan matamu, tapi dengan cara pandang melalui mata Tuhan. Dan Tuhan kita Kristus Yesus yang sudah bangkit dari maut. Dan apa cara pandang Tuhan? Dia selalu melihat di balik badai ada pelangi. Di balik jalan buntu ada jalan terobosan. Di balik segala hal, Tuhan selalu melihat dia justru punya cara untuk bekerja. Semua keadaan bagi Tuhan bisa menjadi sebuah pintu masuk untuk dia bekerja, merendah hidupmu menjadi baik. Contoh cara pandang Tuhan yang luar biasa, Yohanes 9 ayat 2 dan 3. Murid-murid bertanya, ketika melihat seorang yang buta sejak lahir, cara pandang murid-murid melihat orang buta itu, dia tanya, siapa yang dosa? Bapaknya kah atau anaknya? Tetapi Yesus berkata, bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Wow, luar biasa. Di mata Tuhan, lewat sebuah hal yang bagi manusia sesuatu yang tidak baik. Di mata Tuhan, justru itu menjadi sebuah cara pekerjaan-pekerjaan Allah akan dinyatakan. Dan saya katakan, ayo saudara, supaya Anda menjadi seorang survivor, supaya seorang menjadi seorang conqueror. 1 Petrus 1 ayat ketiga berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Paulus bisa menjadi seorang survivor. Paulus bisa menjadi seorang conqueror karena dia melihat semua keadaan sebagai kesempatan pintu masuk untuk Tuhan bekerja. Tapi saya katakan Anda pun bisa. Ketika Anda selalu hidupmu penuh pengharapan. Kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus. Bukan kepada hidup yang selalu diombang-ambing badai keadaan. Kita katakan stop COVID-19. Badai COVID-19 bukan hanya di luar, tapi di dalam jiwa, bahkan pikiran gereja Tuhan. Kita katakan stop
Yesus kita jauh lebih besar. Hidup kita di tengah krisis ini justru harus hidup yang memancarkan terang. Ketika dunia nggak punya harapan, Anda selalu punya harapan. Dan harapanmu datang bukan dari keadaan, tapi dari Kristus yang sudah mengalahkan maut. Kristus yang sudah bangkit. 2 Korintus pasal kedua ayat 14, syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Lihat, jalan kemenangan. Tuhan selalu membawa kita di jalan kemenangan. Artinya, mau sesulit apapun jalannya, kalau kita menggunakan God perspektif dengan cara pada Tuhan melihat, kita akan selalu bersyukur. Dan ucapan syukur inilah yang akan membuat Anda tetap menjadi seorang survivor. Seorang yang bertahan hidup. Seorang yang kanker, yang bisa menaklukkan keadaan yang sulit. Lewat Anda bersyukur dalam segala hal. Mengapa? Karena kita punya pengharapan dalam Yesus. Yesus akan mengubah semua jalan sulit ini justru menjadi pintu kesempatan untuk Tuhan masuk lewat hidupmu untuk menyatakan berkat-Nya bagi kemuliaan namanya. Saudara, mengapa yang namanya Paulus bisa menjadi seorang survivor? Kalau Anda lihat saudara, ya, ada hal yang menarik. Serigala. Saya boleh bandingkan Paulus dengan serigala. Nanti saya jelaskan mengapa Pak Henry Paulus dengan serigala. Serigala seringkali menjadi sebuah konotasi binatang yang negatif. Tapi ada hal yang perlu kita pelajari dari seekor serigala. Bapak Ibu, kita jarang melihat serigala dalam sebuah sirkus. Singa, harimau yang ganas kita lihat menjadi seperti kucing-kucing jinak yang terlatih dalam sirkus. Tapi serigala sangat jarang, hampir tidak ada. Mengapa? Karena serigala sulit ditaklukkan. Tapi serigala punya keunggulan, dia hidup dalam komunitas, dalam kawanan. Dan di tengah kawanan itu selalu ada satu ekor alpa. Itu sebuah julukan bagi pemimpin dalam komunitas itu. Dan seluruh kawanan sangat tunduk, submit kepada alpa itu. Sehingga serigala selalu sangat sulit ditundukkan kepada hal-hal yang lain, karena serigala hanya tunduk kepada alpa atau pemimpinnya. Jadi si pemimpin ini akan memimpin ketika dia mengepung mangsa, ketika dia mungkin yang namanya mengejar sesuatu, itu pemimpin yang mengatur dan semua nurut pada alpanya itu. Itu membuat yang namanya serigala bisa menjadi survivor. Serigala seringkali hidup di padang gurun sekalipun ada serigala, ataupun di tengah kutub sekalipun serigala ada. Bahkan mangsa yang ukuran 3 kali lipat lebih besar, mereka bisa tetap bertahan dengan mangsa seperti itu. Mengapa? Karena serigala tunduk dan bersatu dalam kendali seorang alpa, pemimpin. Nah, siapakah Paulus? Saya akan bukakan. Yuk kita lihat di dalam di dalam Roma 11 ayat pertama. Maka aku bertanya, kata Paulus, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Paulus menyatakan identitas sebagai suku Benyamin. Dan ada yang menarik tentang suku Benyamin. Yakub pernah menubuatkan suku Benyamin. Kejadian 49 ayat 27. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Wow. Izinkan ya saya mulai mengaitkan. Kalau kita lihat, iya. Keunggulan serigala adalah dia tunduk submit kepada leader yang ada. Alpa. Dan bagi Paulus, dia punya satu orang alpa dalam hidupnya. Tuhan Yesus Kristus. Sehingga badai yang besar, aniaya yang dahsyat sulit menaklukkan Paulus. Karena Paulus sudah menaklukkan hidupnya kepada Kristus Yesus. Ketika Anda sebagai gereja Tuhan memilih satu hal. Aku hanya mau menundukkan, menaklukkan perkataan, pikiran, perasaan, tindakan kepada Kristus. Aku mau mengabdi kepada Kristus. Aku hanya mau tunduk dan taat kepada Kristus Yesus. Saya percaya Anda saat itu akan seperti Paulus yang sulit ditaklukkan oleh badai sebesar apapun. Dan Anda akan bangkit di tengah pandemi ini. Menjadi seorang survivor dan conqueror untuk kemuliaan namanya. Tanpa Anda bangkit, Anda nggak bisa jadi terang. Untuk jadi terang, Anda harus bangkit lebih dulu. Ayo gereja Tuhan, mungkin Anda sudah putus asa. Mungkin Anda sudah terjebak di dalam depresi. Saya tidak tahu keadaan saudara, jemaat Tuhan Rayon 1D dimanapun Anda berada. Tapi Roh Kudus yang tahu, pesan firman ini hari ini, bangkit, belajar dari Paulus.
Anda seorang survivor, Anda seorang conqueror, seorang penakluk, seorang yang bertahan di tengah sesulit apapun keadaannya. Karena ada pengharapan dalam Yesus. Karena kita melihat segala sesuatu dengan perspektif daripada Tuhan. Amin. Untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang, bukannya kita bangkit di tengah terpurukan. Tapi hari ini, di tengah sesulit apapun keadaannya, Anda harus menjadi seorang imitator of Christ. Peniru Kristus. Anda harus jadi jiplakan Kristus di muka bumi. Survivor, conqueror, imitator. Anda harus menjadi seorang peniru Kristus. Anda harus menjadi seorang jiplakan Kristus di muka bumi. 1 Korintus 11 ayat 1, Paulus berkata, jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Dalam terjemahan lain dikatakan imitator. Ini seorang peniru. Baik perkataan, tindakan, perbuatan, baik hati, baik kasih, peniru Kristus. Supaya Anda jadi terang, hari-hari ini, ayo. Ini goal kita yang harus kita kejar. Bicara integritas, bicara bukan kebaikanmu, tapi bicara ada buah roh yang Anda hasilkan. Supaya Anda menjadi seorang imitator Kristus, menjadi seorang peniru Kristus, menjadi seorang yang serupa dengan Kristus. Maka saya katakan, perlu yang namanya buah dihasilkan dalam kehidupanmu, yaitu buah roh. Yesus pernah berkata 2 kali dalam Matius pasal 7, bahwa orang dikenal dari buahnya. Artinya kita anak Tuhan dikenal bukan dari KTP-nya. Bukan juga dari simbolis keagamaan. Bukan dari cara berpakaiannya. Tetapi kita akan dikenal dari buah roh yang dihasilkan. Matius 7 ayat 16 dikatakan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ayat 20 sekali lagi. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kita sebagai orang Kristen akan dikenal sebagai pengikut-pengikut Kristus dari buah yang kita hasilkan. Kualitas orang Kristen dilihat dari apakah ada buah roh dalam diri orang itu atau tidak. Bukan dari seberapa banyak pelayanannya, seberapa hebat yang sudah dikerjakan, seberapa lama yang sudah melayani. Tapi pertanyaan di tengah musim yang sulit ini sekarang, ada buah roh nggak yang dihasilkan? Itulah akan membuat Kristus bercahaya. Itulah akan membuat kemuliaan Tuhan turun dalam kehidupanmu. Integritas dari orang Kristen bukan dilihat dari seberapa baik orang itu di mata orang lain. Tetapi sekali lagi, seberapa banyak buah roh dihasilkan orang itu di mata Tuhan. Karena kalau buah roh yang dihasilkan, saya percaya, maka kebaikan yang dihasilkan bukan kebaikan yang dibatasi oleh kekuatan jiwamu. Tapi unlimited love, kebaikan dari kasih yang tidak terbatas, yaitu kasih Yesus yang bekerja. Nah saudara, mari hari-hari ini. Contoh, Israel. Israel punya teknologi pertanian yang luar biasa. Sampai ketika teknologi pertanian Israel diadopsi, Ethiopia, negara yang kering tandus, menjadi 12 terbaik negara yang menghasilkan pertanian. Mengalahkan yang namanya Indonesia, negara yang nan kaya, nan makmur. Katanya ketika bambu dilemparkan ke tanah pun akan bertumbuh saking suburnya tanah. Indonesia hanya ke-21. Tapi Ethiopia yang kering kerontang lewat hikmat orang Israel teknologi bisa menjadi 12 terbaik di dunia. Pertanyaannya, teknologi hikmat manusia yang dimiliki oleh orang Israel bisa membuat tanah kering, tanah tandus di musim sulit, di musim panas sekalipun bisa menghasilkan buah-buahan tropis. Kalau kita pergi ke Holy Land Israel, selalu ada buah pisang, saudara. Pisang tidak tercatat dalam Alkitab ada di Israel. Itu buah yang ada di daerah Khatulistiwa atau daerah tropis. Tapi yang luar biasa, mereka bisa menghasilkan dari hikmatnya, saudara. Pertanyaannya, Roh Kudus lebih hebat daripada orang Israel. Roh Kudus akan menyanggupkan setiap Anda. Di tengah musim sulit apapun bagi Anda sulit untuk berbuah. Saya katakan, kalau engkau bergantung, mengandalkan Roh Kudus, hidup dipimpin Roh Kudus, hidup taat tunduk kepada Roh Kudus, saya percaya Anda akan mengalami namanya hidup berbuah banyak. Untuk menjadi terang, Anda harus serupa seperti Yesus. Anda harus menghasilkan buah roh.
Imitator of Christ, menjadi imitasi tanda kutip Kristus. Peniru-peniru Kristus maksudnya, saudara. Bagaimana caranya? Ayo, Anda akan be fruitful, Anda akan berbuah banyak ketika Anda be faithful in difficult time. Ketika Anda yang namanya setia di tengah kesulitan. Ayo, tidak ada cara lagi, saudara. Be faithful, setialah. Yohanes 15 ayat keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Ayo hari-hari ini setialah. Setia untuk apa? Tetap tinggal dalam kasih karunia-Nya, dalam hadirat-Nya. Setia dalam ibadah. Mungkin Anda belum onsite. Rasanya hari Minggu hari ada banyak keluarga udah melupakan ibadah online. Yang penting goes bersama keluarga. Kan kami pun suka ibadah, Pak. Bisa nonton kan besok hari Senin sambil di jalan hari Selasa. Jadi rasanya sudah hilang yang namanya hari Minggu, hari ibadah. Tapi saya percaya itu tidak berlaku di Jemaat Rayon 1D. Anda komitmen. Anda setia, be faithful. Walaupun hari Minggu, Anda akan kumpul dengan keluarga. Walaupun tetap masih online, Anda akan tetap hormati hadirat Tuhan. Anda akan tetap fokus dengan firman. Anda akan tetap fokus ikut memuji menyembah. Bahkan saudara, setialah hari-hari untuk tetap melayani. Melayani lewat apa Pak? Kita belum onsite. Saya katakan melayani tidak hanya selalu dalam lingkungan gereja. Tapi Alkitab berkata dengan jelas di dalam Filipi 4 ayat kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ini waktunya gereja Tuhan yang dunia sedang nantikan di tengah kegelapan. Walaupun Anda sedang mengalami situasi yang tidak baik, keadaan yang tidak baik, engkau harus tetap menghasilkan kebaikan. Kebaikan hatimu diketahui semua orang. Orang tidak akan melihat hatimu yang baik, yang orang akan lihat tindakan dari kebaikanmu itu. The goodness, sebuah action. Karena sifat kita baik, ada action untuk berbuah, untuk berbuat baik. Saudara jangan pernah menunggu untuk berbuat baik nanti kalau keadaan sudah pulih. Nanti kalau hutang sudah lunas. Nanti kalau saya sudah sehat. Berbuat baiklah sekarang. Kebaikan bukan untuk ditunggu, ditunda-tunda. Tapi berbuat baiklah sekarang. Berbuat baiklah, tidak perlu yang namanya nanti kalau sudah ada hal yang besar, kita kerjakan. Perbuatan baik lewat hal yang kecil sekalipun. Dan dimulai dari yang dekat sekalipun. Itu yang Roh Kudus taruh dalam hati saya di tengah pandemi. Tidak ada alasan untuk hari ini kita tidak berbuat sesuatu. Di kota kami, Tasikmalaya, di tengah pandemi, Tuhan taruh. Dimulai dari engkau gembala. Dimulai dari engkau sang pemimpin. Saya tidak bisa hanya mengajarkan kasih. Saya tidak bisa mengajarkan yang namanya berbuat baik. Kalau saya tidak menghidupinya dan mengimpartasikan. Karena itulah untuk membuat jadi terang. Ada kebaikan yang dialirkan. Dimulai dari yang kecil, dimulai dari yang dekat, dimulai dari sekarang. Jangan pernah menunda-nunda untuk berbuat baik. Sebab saya percaya, kalau Anda hanya hidup dengan belas kasihan semata, engkau hanya bersimpati semata, ada belas kasihan tanpa action itu bohong. Tapi buah roh, kebaikan, goodness akan mengubah your compassion to be action. Belas kasihan menjadi sebuah tindakan nyata. Ayo, untuk bangkit jadi terang, buah kebaikan ini perlu saudara. Harus berkobar-kobar dalam hidup saudara. Saya seringkali sudah di tengah kadang-kadang masa pandemi ini mungkin sulit bagi semua orang. Kita mengalami kesulitan dalam keuangan. Ketika saya mengalami hal-hal seperti itu, saudara, Tuhan ingatkan tetap berbuat baik. Jadi kami, keluarga saya, istri dan kedua anak saya menyiapkan beras. Dan kami bungkus 2,5 kilo. Kami simpan dalam mobil. Kadang-kadang ketika saya olahraga pagi, saya bawa sering melewat jalur yang sama sendirian. Ada orang-orang tukang ojek yang sama, yang sudah tua, yang sudah lanjut. Saya sengaja bawa. Saya kasih beras itu. Kadang-kadang saya kasih buah-buahan. Kadang-kadang saya melihat ketika pulang masuk dalam komplek rumah. Di pinggir jalan ada ibu-ibu yang sudah renta. Yang membawa gerobak. Dan saya simpan mobil. Saya ambil sepeda. Saya kejar ibu itu sudah tidak ada.
Tapi Roh Kudus ingatkan, terus jalan. Dan waktu saya terus dengan sepeda jalan, saya temukan tuh ibu, saya kasih beras. Hanya berbuat baik dengan beras. Tapi di malam hari saya berdoa, Tuhan, mungkin hari ini saya hanya berbagi beras. Tapi aku doakan setiap orang-orang yang sudah menerima benih kebaikan dari anakmu ini. Suatu kali mereka akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ada banyak keterbatasan untuk kami bisa kerjakan. Tapi untuk berbuat baik dalam Kristus Yesus, tidak ada yang terbatas. Dimulai dari sekarang, dimulai dari yang kecil, dimulai dari yang dekat. Jangan bermimpi Anda menjadi berkat. Oh, saya mau bangun Indonesia Timur. Saya mau Timur Tengah. Saya katakan sia-sia. Kau dari yang dekat saja, engkau belum berbuat baik. Bagi mertuamu, bagi orang tuamu, sudahkah engkau memperhatikan? Bagi keluarga, saudara, sanak saudaramu, yang hari sedang kehilangan pekerjaan. Mungkin kau sibuk dengan pelayanan yang luar biasa di gereja, tapi melupakan keluarga yang di rumah, saudara dekatmu. Sehingga mereka hanya melihat betapa baiknya engkau dalam pelayanan, tapi engkau kurang berbuat baik dalam keluarga. Kita bertobat, untuk bangkit jadi terang, dimulai dari sekarang, dari dekat, saudara. Hayo, pandemi ini membuat kita menjadi murni, menjadi benar gereja Tuhan. Saya tidak akan perpanjangkan firman Tuhan. Tapi pesannya, sesulit apapun keadaanmu, ambil keputusan. Ayo bangkit, jadi teranglah. Belajar dari firman yang sudah disampaikan hari ini. Angkat tangan bersama-sama. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Berapa banyak Anda bersama-sama dalam online ini? Anda mau untuk bangkit, menjadi terang. Mungkin Anda sedang lemah. Anda sedang punya ribuan alasan untuk tidak berbuat apa-apa dan sedang meratap diri karena keadaan. Ingat, Alkitab mengajar, mentalitas kerajaan Allah seorang survivor, seorang conqueror, miliki dengan God's perspektif melihat segala sesuatu dengan cara pandang Tuhan. Hiduplah dalam penuh pengharapan. Dan tidak cukup itu, Anda seorang imitator of Christ. Anda harus menjadi serupa seperti Yesus. Kalau Anda orang yang berkata, Tuhan, aku mau seperti Engkau. Menjadi berkat, menjadi terang. Katakan sekali lagi, angkat tanganmu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari sembah Dia. Uriarana namaya se, siriarana namaya so, Uriarana namada karana namaya so, Uriarana namaya shidi bidiarana. Jamah Tuhan, setiap tangan-tangan yang terangkat jamah. Mungkin ada di antara mereka sedang terpuruk. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkitlah dengan kekuatan dari Roh Kudus. Miliki mentalitas kerajaan Tuhan. Jangan berhenti, jangan menyerah. Dan saat ini berubahlah serupa seperti Tuhan untuk menjadi terang. Berkati gereja, berkati umatmu, dimanapun mereka berada. Pintu yang sedang tertutup di tengah pandemi, justru bagi Tuhan adalah pintu terbuka. Untuk mengubah hidup umatmu, untuk membangkitkan mereka menjadi terang dan berkat bagi banyak orang. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus akan terus beracara. Berkat Allah berlimpah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Happy Sunday, God bless you. Salam integritas dan salam revival. Tuhan memberkati. Haleluya. Saya berdoa dan percaya firman Tuhan yang kita dengar hari ini akan tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Sehingga the journey of our life full of glory. Perjalanan kehidupan saudara dan saya penuh kemenangan, kemenangan dan kemenangan. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita siapkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, kesembuhan, kesehatan, berkat yang berlimpah-limpah
dari Allah Bapa di surga, melalui anak-Nya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya ini berkati sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.